Pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran mata kuliah konseling krisis dan trauma oleh Dr. Indriana Rahmawati MPD. Deskripsi mata kuliah ini membekali mahasiswa agar mendapatkan pemahaman mengenai konteks trauma, historis trauma, konteks teoritis dari konseling trauma, efek neurobiologis trauma dan psikofarmakologi, loss and grief, dan trauma pada anak usia dini dan remaja. Selain itu, mahasiswa dapat memahami konseling krisis dalam konsep kesehatan mental dan sejarahnya, mengklasifikasikan krisis dan peristiwa krisis, model-model konseling krisis, pengetahuan dan psychological first aid, keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan bagi penanganan krisis, sejarah dan fondasi teori trauma, model-model layanan untuk trauma, pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki konselor dalam merawat mereka yang mengalami trauma, dan kajian perawatan lanjutan pada layanan konseling trauma melalui presentasi kelompok. Lebih lanjut, mahasiswa mampu mengklasifikasikan ragam fenomena yang dapat menimbulkan krisis dan trauma beserta rancangan intervensi konseling yang relevan. Capaian pembelajaran lulusan ada 3, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dari aspek sikap, mahasiswa memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik dalam menjalankan tugasnya, bertanggung jawab atas pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling pada diri sendiri, konseli yang dilayani, dan satuan pendidikan tempat bekerja. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan. Dari sisi pengetahuan, mahasiswa mampu memahami urgensi dari layanan konseling krisis dan trauma. Mahasiswa mampu menjabarkan konsep krisis dan trauma. Mahasiswa mampu melakukan analisis dan klasifikasi fenomena krisis dan trauma. Mahasiswa mampu menjabarkan kualifikasi pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan sebagai konselor dalam memberikan layanan konseling krisis dan trauma. Keterampilan, mahasiswa mampu melakukan studi secara mendalam terkait fenomena krisis dan atau trauma pada individu. Mahasiswa mampu merancang rencana intervensi dalam pemberian layanan konseling krisis dan trauma. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu memahami konteks dari trauma itu sendiri. Dan metode pembelajaran yang digunakan itu mencakup expository, brainstorming, diskusi kelas, dan quiz time. Bahan ajar perkuliahan itu diambil dari semua materi yang dapat diperoleh dari dalam negeri maupun luar negeri, terutama buku yang dikembangkan sendiri oleh penulis, yaitu berupa konseling trauma dalam perspektif bimbingan dan konseling di sekolah. Jenis penilaian dilakukan ada 6. Pertama kehadiran, kedua kuis, ketiga ujian tengah semester, keempat ujian akhir semester, studi kasus, dan terakhir project based learning berupa presentasi kelompok. Baik, terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi, Bu. Bagaimana keadaannya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, Bu. Kita melanjutkan perkuliahan kita kemarin ya. Sebelumnya kan kita membahas tentang permasalahan trauma. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana sih konteksnya trauma. Seperti yang diketahui teman-teman, kalau kita melihat dunia ini sebagai sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang dia penuh kekerasan dan lain sebagainya. Terlebih sekarang kan kalau kita melihat maraknya kasus kekerasan di sepanjang kehidupan kita kan sudah mulai marak ya. Peperangan apalagi sudah mulai muncul. Nah, itu terkadang membuat orang mengalami pengalaman traumatis untuk orang-orang tertentu. Karena apa? Dia tidak terbiasa dengan situasi baru yang mungkin biasanya kita dengan situasi damai, tenang. Lalu kemudian tahu-tahu sekarang kita dihadapkan dengan waktu itu COVID. Terus kemudian sekarang dihadapkan lagi dengan berbagai macam perang antara negara-negara dunia. Nah, itu menimbulkan pengalaman traumatis tersendiri. Kenapa bisa demikian? Ini, trauma itu sifatnya emosional. Dia dipandang sebagai sesuatu yang dapat menimbulkan kerusakan parah pada jiwa seseorang. Itu namanya trauma. Karena peristiwa traumatis itu ada dampak yang mendalam pada individu yang mengalaminya, dan dampak dari peristiwa atau keadaan itu biasanya mengakibatkan orang kewalahan, rentan, dikhianati, tidak berdaya, takut, dan sendirian. Ada nggak di antara teman-teman ini yang pernah mengalami trauma? Ada?
Trauma apa yang pernah dialami? Kan sampaikan. Mungkin ini Bu, saya takut trauma sama kucing. Oh, trauma sama kucing. Sudah lama trauma sama kucing itu? Sudah sejak kecil Ibu. Sudah sejak kecil. Peristiwanya waktu itu apa yang terjadi Mbak sampai akhirnya bisa mengalami trauma? Saya itu sedang bermain di depan rumah, terus melihat tetangga saya dicakar, tapi memang itu mukanya sampai berdarah gitu. Jadi itu kejadian orang lain, tapi kamu menganggap itu sebagai sesuatu yang trauma. Iya. Apa yang ada di pikiranmu saat itu? Oh, berarti kucing itu menakutkan dan membahayakan. Itu. Jadi ya kamu menganggap bahwa hewan yang sekecil itu, mungkin imut itu, dia sebagai sesuatu yang menakutkan. Ya, dan saat kamu melihat kucing, setelah itu kamu apa yang terjadi pada dirimu? Ya takut dan langsung kalau dulu saat kecil paling nangis Ibu. Sampai sekarang? Kalau sekarang mungkin sudah tidak menangis ya, tapi saya memang selalu menghindari. Ya. Nah, itu sebagai bentuk yang namanya tidak berdaya itu seperti itu. Jadi saat kita menghindari sesuatu yang menyebabkan kita trauma, itu karena kita tidak berdaya. Istilahnya nggak berdaya itu, apa yang harus saya lakukan saat itu ada di hadapan saya, dan jika nanti saya tahu-tahu dicakar. Tuh. Kemudian gini, beberapa pengalaman traumatis itu tidak terucapkan, sehingga korban tidak dapat mengungkap kekejaman atau serangan yang menimpa mereka, seperti yang dialami oleh Mbak Mara. Mbak Mara tadi kan tidak bisa mengatakan ya bahwa itu memang dialami oleh orang lain, tetapi dia menganggap, oh nanti seolah-olah itu terjadi pada diri saya gimana ya. Nah, tapi dia tidak tahu kenapa itu bisa terjadi. Karena mungkin pada saat peristiwa itu terjadi, dia menganggap bahwa, oh saya akan seperti itu kalau saya dekat dengan kucing. Makanya dikatakan bahwa tidak dapat diungkapkan kekejaman atau serangan dari yang namanya trauma itu sendiri. Atau peristiwa yang menimbulkan trauma. Karena dia bukan hanya menyebabkan luka fisik psikologis, tapi juga spiritual dan eksistensial. Nah sekarang, kalau misalkan teman-teman trauma, pernah nggak selain mengalami perasaan istilahnya terluka secara fisik, kemudian seolah-olah teman-teman itu merasa, oh saya nggak perlu ada di tempat itu. Seperti itu kan yang terjadi kalau kita trauma. Jadi kamu nggak mau berada di tempat di mana trauma itu terjadi, apalagi sampai ada istilahnya pemicu. Misalkan waktu dicakar kucing itu temennya itu ada di tempat di rumah. Nah sekarang berada di kampus, melihat kucing kan pasti ingin lari juga toh. Padahal kan itu hanya kucing, tapi ada pemicunya yaitu kucing itu sendiri. Makanya terkadang peristiwa trauma itu lukanya itu nggak cuma jiwa saja, nggak cuma fisik saja, nggak cuma psikologis saja, tetapi juga spiritual. Maka jangan heran kalau misalkan teman-teman nanti menemukan orang yang trauma, dia terkadang menanyakan juga tentang gini, apakah saya ini orang yang sekiranya tidak bisa diselesaikan atau tidak bisa sembuh. Itu yang dia takutkan. Karena apa? Saat mereka melihat sesuatu yang menimbulkan trauma itu benar-benar itu adalah sesuatu yang menyebabkan mereka itu nggak bisa ngapa-ngapain. Malah kadang mungkin juga dia menanyakan tentang ada nggak ya istilahnya bantuan dari Tuhan. Nah, karena saking dia sudah tidak tahu harus seperti apa. Apalagi kalau COVID, kehilangan keluarga. Misalkan seorang anak kehilangan orang tuanya pada musim COVID, terus kemudian dia kan bingung, saya mau ngapain setelah ini. Nah itu juga bisa jadi trauma. Jadi trauma itu peristiwanya kita tidak pernah tahu apa yang terjadi saat itu. Yang bisa kita tahu adalah peristiwa itu ada dan peristiwa itu menimbulkan trauma dan kita perlu cari tahu apa penyebabnya gitu. Bagi mereka yang mengalami trauma. Nah, gini, pemahaman menyeluruh tentang orang yang mengalami trauma itu perlu bergulat dengan keberadaan dan keburukan peristiwa itu dan kompleksitas respon. Jadi ada 3 hal. Keberadaan peristiwa, keburukan dari peristiwa, dan kompleksitas respon. 3 hal inilah yang akan menyebabkan orang mengalami trauma. Ada kucing, kucing itu menyakar orang sampai terluka berdarah. Sekarang responnya Mbak Mara adalah dia merasa ketakutan. Karena dia khawatir jangan-jangan aku nanti akan juga dicakar. Jangan-jangan darah yang pada diriku lebih banyak. Atau mungkin luka itu akan membekas dan bekasnya itu tidak bisa hilang. Nah mungkin yang ditakutkan oleh Mbak Mara sampai seperti itu. Nah makanya akibat dari peristiwa traumatis itu sangat personal. Mungkin pada saat yang sama akan saling terkait erat dengan kehidupan orang lain, hewan, tempat, waktu, lembaga sosial, dan sistem budaya. Jadi kalian perlu memahami kalau trauma itu sifatnya personal. Kalau misalkan teman kamu trauma melihat kucing, jangan dipandang bahwa alah cuma kucing hewan kecil, jangan dipandang seperti itu.
Meskipun dia hewan kecil, tetapi jika itu menimbulkan sesuatu yang menakutkan bagi dia, tetap itu akan menakutkan. Gitu. Makanya peristiwa trauma itu sifatnya sangat personal. Itu yang perlu diketahui. Dan intervensinya itu tergantung. Misalkan saya bilang ke Mbak Mara, wah coba deh Mbak Mara itu saya kasih desensitisasi sistematis misalkan. Nggak bisa. Saya harus tahu dulu, dia kenapa. Benarkah kucing itu melukai dia atau dia hanya melihat objek lain yang terluka? Itu beda lagi penyembuhannya. Kalau kucing itu melukai dia, otomatis mungkin desensitisasi sistematis bisa saya gunakan. Tapi kalau kucing itu melukai objek lain dan dia melihat, berarti kan yang saya lupa mungkin pemikirannya, mungkin saya menggunakan teknik-teknik yang lain. Makanya intervensi trauma itu sifatnya tergantung. Jadi jangan dipandang satu jenis intervensi bisa kalian terapkan untuk semua permasalahan, itu tidak bisa. Mungkin kalian punya sudut pandang tersendiri. Mungkin Mbak Mara dia punya sudut pandang kognitif, kemudian Mbak Dian punya sudut pandang behavioral, atau mungkin Mas Yusuf punya sudut pandang psikoanalisis. Nah, kita punya sudut pandang sendiri-sendiri. Makanya dengan sudut pandang yang berbeda itu, kita tidak bisa mengatakan bahwa sudut pandang itu yang paling benar. Tapi kita harus melihat ke beberapa hal ini. Pertama, tahap perkembangan saat terjadi trauma. Trauma yang kamu alami itu terjadinya kapan? Pada waktu kamu masih anak-anak, waktu kamu SD, waktu kamu remaja, atau waktu kamu dewasa. Karena apa? Itu akan berbeda jenis intervensinya. Kita tidak akan menerapkan desensitisasi sistematis pada anak TK. Atau kita menerapkan play terapi pada orang dewasa, kan nggak bisa. Makanya kita perlu tahu dulu tahap perkembangan pada saat kejadian trauma itu berdiri pada tahap apa. Mbak Mara ini sekarang tahap apa? Apakah remaja? Ataukah mungkin pada tahap dewasa? Nah itu kita menyesuaikan intervensi itu. Lalu yang kedua, kejadian itu sifatnya pribadi atau bencana berskala besar. Jadi misalkan kalau bencana berskala besar ya COVID kemarin. Terus kemudian yang sekarang terjadi adalah mungkin peperangan antara negara. Nah mungkin kita ada perasaan takut apakah kita akan merasa aman atau tidak. Nah itu perlu kita cari tahu dulu. Itu sifatnya pribadi atau skala besar. Tapi kalau sifatnya pribadi, siapa pelakunya? Apakah keluarga, teman, atau orang asing? Kadang kan ada ya kasus KDRT itu ya. Nah, KDRT itu kan bisa menimbulkan trauma kan, ayah memukul ibu atau mungkin melihat kakak disakiti oleh misalkan oleh orang lain. Nah, itu juga bisa menyebabkan trauma. Lalu ada nggak sistem pendukung? Dukungan sosial yang diperoleh itu ada tidak? Jadi intervensimu itu perlu melihat berapa hal ini. Pertama tahap perkembangan, kedua kejadian itu bagaimana skalanya, kedua itu apakah pelakunya itu siapa, lalu selanjutnya itu sistem pendukungnya seperti apa, dan perspektif gender atau budaya itu juga penting. Ini maksudnya gini, kalau kita pernah mendengar cowok itu lebih rasional ya, nah cewek kan mainnya perasaan. Nah itu terkadang juga berpengaruh pada trauma. Jadi mungkin bisa saja yang terjadi pada Mbak Mara contohnya. Itu mungkin karena Mbak Mara merasa bahwa wah terbawa perasaan, nanti aku akan disakiti seperti itu, nanti akan terluka, mungkin seperti itu. Tapi beda dengan Mas Yusuf. Mungkin Mas Yusuf akan lebih berpikir bahwa kucingnya nyakar temanku, berarti aku harus nyari obat dan menyembuhkan. Nah, mungkin caranya seperti itu. Jadi beda-beda. Ada banyak variabel yang tidak selalu terlihat dengan segera. Makanya kalau kita memberikan intervensi trauma itu, kita cari tahu dulu seluk-beluknya dia kenapa. Jangan sampai kita hanya sekedar mendengarkan, oh dia trauma kucing, dia trauma naik bis, dia trauma untuk berada di tempat tinggi, tapi kita nggak mencari tahu penyebabnya apa, itu jangan sampai seperti itu. Nah ini, definisi trauma itu tugas yang berat. Cara orang mengalami peristiwa traumatis itu sifatnya subjektif sekali. Dan teori trauma harus memperhitungkan kenyataan bahwa orang membangun makna pribadi dari pengalaman traumatis mereka. Kita itu punya pemaknaan pribadi. Kalau misalkan saya mau memaknai, saya ambil contoh Mbak Mara kucing ya. Kucing itu sebagai menakutkan. Karena saya pernah punya pengalaman menakutkan dengan kucing. Gitu. Jadi bagi saya, kucing itu meskipun bagimu itu menyenangkan, lucu, imut, tapi karena saya pernah dicakar ya, dia tidak menyenangkan seperti itu. Gitu. Makanya dampak dari traumatis itu sifatnya kompleks, rumit. Nah, jadi jangan dipandang trauma itu sebagai sesuatu yang sederhana. Itu jangan. Karena kalau kita memandang orang yang mengalami trauma sebagai hal biasa, nggak bisa. Dia itu sifatnya sangat personal.
Dan karena sangat personal ini pula lah, terkadang konselor perlu kehati-hatian untuk mendefinisikan trauma yang dialami. Konselor tuh nggak bisa misalkan asal-asalan misalkan harus segera selesai, harus segera sembuh. Apalagi teknik SFBT kita menengah hanya 1 kali treatment ya. Nah, harus 1 kali treatment, begitu datang keluar selesai masalah itu nggak bisa. Meskipun dia dinamakan solution focus, dia tetap harus menggunakan beberapa pendekatan untuk mengetahui penyebab masalahnya dia itu apa, itu juga penting. Walaupun dia tidak fokus penyebab masalah, tetapi penggunaan SFBT dalam hal ini itu masih perlu ditanyakan lagi apakah efektif atau tidak. Lalu selanjutnya, trauma itu dipandang sebagai masalah klinis. Nah, kata trauma itu dipopulerkan dan sering digunakan untuk menunjukkan semua stres yang dialami oleh seseorang. Lalu, dalam pengertian klinis, dia mengacu pada peristiwa yang sangat sulit dan membebani. Kira-kira Mbak Mara terbebani tidak saat dengan kucing itu? Sangat terbebani. Pernah mengikuti intervensi tertentu? Tidak. Tidak pernah. Jadi dibiarkan saja sampai sekarang. Iya. Tapi pernah mencoba untuk memperbaiki atau misalkan mengobati sendiri gitu. Kalau orang tua saya pernah memelihara kucing itu biar tujuannya ya saya dididik berani. Tapi sama saja saya tidak keluar kamar. Saya memilih di kamar aja sudah keluar kucing. Karena baginya udah menakutkan gitu ya. Oke, baik. Jadi mungkin karena itu sebagai sesuatu yang nggak mau ingin disentuh, nggak mau dipegang, kalau bisa nggak mau dilihat gitu ya Mbak ya. Jadi makanya dia sebagai masalah klinis. Tuh. Nah ini fenomenologi trauma. Pengalaman hidup seseorang terhadap peristiwa traumatis itu personal dan subjektif. Dia berulang-ulang dikali dikatakan bahwa personal dan subjektif. Tapi pada saat yang sama, dia cukup konsisten dari berbagai budaya dari orang ke orang. Jadi konsisten. Orang trauma itu kan kalau lihat yang ditakutkan kan nggak teriak, kalau nggak nangis, kalau nggak menghindar, nah hanya seperti itu. Kadang malah mungkin nge-freeze ya, diam, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu jadi konsisten. Di budaya manapun juga sama, orang trauma pasti akan seperti itu. Kemudian berbagai isu yang terkait dengan pengalaman inti trauma dan trauma sebagai isu eksistensial, penderitaan dieksplorasi sebagai berikut. Nah, ini definisi trauma yang dijelaskan oleh beberapa ahli. Pengalaman inti trauma, dia mengatakannya sebagai pengalaman inti. Inti trauma itu adalah teror dan keterputusasaan. Lalu yang kedua, inti trauma itu sebagai kepercayaan yang hancur. Lalu yang ketiga, inti trauma hancurnya dunia pengalaman. Lalu kemudian gejala awal trauma itu dipandang sebagai peringatan permanen seolah-olah bahaya dapat kembali kapan saja. Nah, makanya kalau kita takut misalkan dengan hewan, itu akan dipandang sebagai hewan itu sudah bukan sesuatu yang sudah bukan sesuatu yang menyenangkan karena dia sudah tidak mempercayai hal itu. Dia sudah membentuk pemikiran baru bahwa itu sesuatu yang menyeramkan, menyedihkan, sehingga pengalaman dia sudah hancur. Karena disebabkan oleh serangan-serangan yang pernah dia lihat. Nah, dia dikatakan sebagai peringatan permanen. Jadi saat dia melihat objek yang sama di suatu kesempatan yang berbeda, maka itu akan memunculkan kembali traumanya. Nah, biasanya ini dinamakan PTSD. Saat kejadian itu namanya trauma. Tapi yang kedua itu namanya PTSD. Jadi PTSD itu adalah post traumatic stress disorder, itu terjadi setelah kejadian pertama. Karena dia sifatnya menghidupkan kembali. Misalkan kamu anggap, oh saya sudah berani nih dengan kucing, misalkan ya. Saya sudah bisa melihat. Tapi tiba-tiba, kadang kan kucing kalau mau bertengkar kan mengeluarkan suara yang keras. Nah, itu kemudian muncul lagi takutannya, itu namanya kita menghidupkan kembali. Kenapa dia hidup kembali? Karena ada dialektika. Di pikiran kita itu pasti kan gini, nanti kalau dia sudah bulunya sudah berdiri, dia kukunya sudah keluar, dia pasti akan menyerang, kemudian dia akan menyakiti orang, kemudian tangannya akan menyebabkan orang mengeluarkan darah, lalu mungkin badan orang itu akan ada bekas luka. Nah, itu dia seperti ada dialek dalam dirinya. Makanya dia dinamakan menghidupkan kembali. Karena apa? Karena riwayat traumanya dia belum terdokumentasikan secara memadai, dalam artian konselor itu mengamati rangkaian gejala agar diperoleh diagnosis yang akurat. Jadi pada tahap ini konselor itu perlu mencari tahu
peristiwa itu rentetannya seperti apa. Jangan sampai ada bagian yang hilang. Bagian yang hilang itu akan mempengaruhi intervensi dan akan mempengaruhi kesembuhan dari konseling. Gitu. Makanya dia dinamakan bahwa ada rangkaian gejala yang perlu kita cari tahu, yang perlu kita diagnosis. Pekerjaan klinis di sini itu pertama adalah membangun rasa aman. Lalu merekonstruksi kisah, menghubungkan kembali dengan kehidupan sehari-hari. Jadi konselor itu pertama yang perlu dibangun ada rasa aman. Itu nggak akan menyakitimu. Itu hanya hewan kecil. Dia itu hewan yang lucu, dia bisa bermain, dia bisa bercanda, tapi itu nggak akan menyakitimu. Tapi karena dia pernah pengalaman trauma, nah bagaimana konselor itu bisa membangun rasa aman itu? Bahwa itu sesuatu yang tidak menyakitkan gitu. Makanya kalau kalian mengenal nanti istilah PTSD, itu dia itu seperti menghidupkan kembali. Jadi selalu diingat-ingat ya teman-teman. PTSD itu sifatnya menghidupkan kembali karena adanya dialektika. Tuh. Kemudian pendekatan sebagai komponen eksistensial dari trauma. Ketika orang mengalami situasi yang buruk, mereka akan mengalami sakit dan penderitaan psikis. Nah, konsekuensi inti dari semua jenis trauma, krisis bencana adalah penderitaan manusia. Jadi kita menderita, saat kita trauma, sebenarnya kita itu menderita. Makanya, memahami sifat dan fenomenologi penderitaan manusia itu membantu profesional untuk mendefinisikan pembuatan makna subjektif dari penyintas trauma. Mungkin saat nanti Mbak Mara sudah sembuh bisa menjadi penyintas trauma untuk kucing, karena dia sudah bisa mendefinisikan secara ulang atau mungkin sudah bisa menerima bahwa kucing bukan sesuatu yang menakutkan. Nah, itu harapannya. Jadi konselor itu berharap mereka yang pernah mengalami trauma itu bisa sembuh dan menjadi penyintas. Penyintas dalam artian bisa membantu orang lain yang mengalami hal yang sama. Proses ini merupakan transformasi dari korban menjadi penyintas dan merupakan langkah penting menuju pemulihan. Jadi nggak usah khawatir. Kalau kalian punya trauma model apapun, apakah itu akan sembuh atau tidak, pasti sembuh. Hanya kadang dalam suatu intervensi, kerjasama antara konselor dan konseling itu penting. Konseling mau berubah nggak? Konseling mau diberikan intervensi enggak gitu. Itu yang lebih penting. Nah, oke, pertanyaan untuk teman-teman. Kesimpulan apa yang bisa diambil dari definisi trauma? Oke, silahkan Mas Yusuf. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya Bu Nana. Jadi di sini saya ingin berpendapat mengenai kesimpulan dari definisi trauma. Nah, jadi berdasarkan pemaparan Bu Nana tadi, menurut saya trauma itu respon terhadap pengalaman-pengalaman yang ada di masa lalu yang sifatnya personal dan menyakitkan bagi seseorang, kemudian berpengaruh kepada kondisi saat ini, baik pengaruhnya itu pada fisik maupun pada kondisi psikologisnya. Oke, jawaban yang bagus Mas Yusuf. Jadi memang kalau kita punya trauma tuh respon kita itu nggak cuma sekedar psikologis ya, fisik juga merespon, spiritual juga merespon, eksistensial kita pun juga mungkin akan merespon. Nah makanya kalau teman-teman itu mengalami trauma dan membutuhkan bantuan oleh profesional tuh nggak usah khawatir dan nggak usah malu. Kadang kan kita malu ya, wah kayak gini cuma dimasalahin gitu, nggak usah khawatir kan itu penting. Jangan sampai satu masalah kalian itu akan menghambat pada perkembangan kalian. Oke, kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Trauma itu sebagai masalah manusia yang kompleks dan membutuhkan respon pribadi dan sistemik yang terinformasi dan disengaja. Jadi semua informasinya itu penting. Makanya dinamakan dia disengaja, sistemik, dan terinformasi. Karena itu dibutuhkan konselor untuk melakukan suatu perubahan. Dan mereka yang bergerak di bidang konseling membutuhkan pelatihan dan supervisi yang memadai untuk identifikasi trauma dengan memperhatikan perspektif multidisiplin, kesadaran bioekologis, transaksional, serta hubungan intrapersonal dan sistemik. Jadi karena teman-teman kan di BK ya, apalagi nanti akan jadi konselor, kalian perlu akan menghadapi berbagai macam konseling, mungkin yang mengalami trauma juga. Nah, yang perlu kalian tekankan di sini adalah latar belakang peristiwa trauma itu. Itu yang penting. Konseling trauma itu bisa berjalan dengan lancar, kuncinya hanya pada latar belakangnya saja. Dari semua hal ini, karena dia sifatnya personal dan subjektif itu, latar belakang itulah yang akan membantu perubahan pada dirinya konseling. Itu bisa dipahami? Oke. Ada pertanyaan? Belum. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, oke teman-teman, mungkin ini aja materi yang bisa saya bagikan ke teman-teman.
minggu depan kita bisa melanjutkan materi yang lain ya tentang konseling krisis dan trauma. Terima kasih. Terima kasih, Bu Nana.